Hai, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Novel Firdaus. Saya dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi hari ini saya akan sedikit membahas terkait isu-isu yang sangat lumayan panas akhir-akhir ini. Nah, pertama yaitu relevansi Pancasila dengan usul fikih kenegaraan. Nah, apa sih? Apa sih apa namanya? Apa sih usul fikih kenegaraan atau relevan Pancasila itu apa gitu. Nah, pada awalnya maka pembahasan ini terkait Pancasila dan keislaman yang tak ada habisnya. Pembahasan Pancasila dan keislaman akhir-akhir ini menjadi topik menarik di mana beberapa kelompok ekstremis anti Pancasila masih saja berkeliaran di luar sana dengan berkedok Islamisasi negara. Nah, tujuan mereka beragam, mulai dari keinginan untuk menjadikan negara Islam hingga dilekatkannya kata makar terhadap jumlah kelompok atau organisasi berbasis Islam di Nusantara. Nah, maka dari itu, pemerintah pun tidak tinggal diam dalam hal tersebut. Munculnya kelompok ekstremis anti negara ini, ekstremis anti negara ini, pemerintah tidak tinggal diam dan juga bergerak cepat untuk membubarkan kelompok-kelompok yang sudah dinyatakan nyata makar oleh negara atau melawan hukum negara. Nah, kita ketahui bersama organisasi-organisasi tersebut sangat ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam yang kafah atau menyeluruh. Jadi Islam total seperti itu. Nah, hal tersebut membuat geram banyak masyarakat yang merasa sebenarnya ideologi Pancasila itu ideologi yang sangat cocok dengan Indonesia. Hingga kejadian tersebut berujung dari dibekukannya beberapa kelompok ekstremis yang kita tahu. Contohnya ada di sini, dan juga ya banyak lagi seperti itu. Nah, mengingat kejadian tersebut, saya punya pertanyaan besar untuk pembaca dan juga untuk pendengar terkait yang diagungkan di tengah masyarakat tentang masih relevankah Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, apakah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini masih relevan dengan banyaknya muslim yang berada di masyarakat muslim yang berada di Indonesia ini sendiri. Apakah masih relevan? Apakah Islam ini sudah terpenuhi gitu. Lalu saya sempat membaca sebuah buku. Bukunya ini buku dari Kiai As'ad Said Ali, ditulis oleh Kiai As'ad Said Ali yang berjudul Islam, Pancasila dan juga Kerukunan Berbangsa. Nah, di dalam buku tersebut menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait Pancasila ini sendiri maupun apakah Islam ini sebenarnya setuju dengan Pancasila ini sebagai dasar negara. Seperti itu. Nah, dan Kiai Said Ali ini memunculkan perspektif yang sangat luar biasa dan menurut saya cukup dapat diterima dan sangat dapat diterima oleh masyarakat, khususnya saya sendiri seperti itu. Nah, lalu pertama, Kiai Haji Said Ali ini mengatakan bahwa dia meletakkan Pancasila ini ke wilayah hukum. Karena Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Seperti itu. Pada ranah hukum Islam, letak Pancasila ini berada di ranah filsafat hukum atau usul fikih. Nah, yang lalu melahirkan kaidah hukum atau qawaidul fikih. Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar atau filsafat hukum. Dalam konteks ini, pengkajiannya juga harus melalui filsafat hukum Islam. Seperti itu. Dalam konteks usul fikih, pengajian Pancasila masuk dalam wilayah ijtihad, penerapan hukum, atau ijtihad tatbiqi. Lalu penerapan ini hasil dari penafsiran atas Al-Quran dan hadis, lalu ijma' dan kias disempurnakan dengan menggunakan prinsip kemaslahatan atau al-maslahah
kebaikan atau istihsan, dan tradisi atau uruf. Artinya, selain mengacu pada Al-Quran dan hadis, penerapan syariah harusnya menjunjung prinsip kemaslahatan, kebaikan yang berada di masyarakat tersebut. Lalu yang kedua adalah persoalan Pancasila ini adalah dalam ranah hukum ijtihadi atau hasil pemikiran dalam rumpun hukum praktis kenegaraan. Ini harus sedikit digarisbawahi ya. Hukum praktis kenegaraan. Bukan rukun hukum yang pasti yang berisi prinsip-prinsip teologis seperti termaktub dalam rukun iman. Jadi, membandingkan Pancasila dengan fikih atau keislaman sangatlah tidak sepadan. Jadi, bisa diibaratkan itu adalah tidak apple to apple, mungkin apple to jeruk atau apple to anggur seperti itu ya. Jadi, tidak tidak apple to apple lah begitu. Mudahnya kalau dibahasakan dengan bahasa zaman anak sekarang. Nah, lalu kenapa kok seperti itu? Karena kedua hal tersebut menjadi perantara hukum yang berbeda. Karena sistem kenegaraan merupakan wilayah terbuka yang dalam konteks ini dapat dieksplorasi melalui nalar maupun rasionalitas oleh ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip politiknya saja, seperti 1. Kesetaraan al-musawah. Lalu 2 adalah keadilan al-adalah. Lalu ketiga ada musyawarah al-syura. Lalu keempat dan pengawasan rakyat atau riqabah al-ummah. Seperti itu. Gus Dur, Presiden Indonesia keempat, dalam buku yang berjudul Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara, pernah mengutarakan bahwa hubungan agama atau hukum Islam dengan hubungan negara terjadi dalam beberapa tipologi. Ini Gus Dur ini, 2004. Pertama adalah tipologi integral, di mana antara hukum Islam dan negara menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Berarti ini memang tidak terpisah, maksudnya dia ini tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Dalam sejarahnya, tipe negara ini tumbuh berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Dari kampung-kampung kecil seperti Perela, Samudra Pasai di Aceh. Dalam wilayah itu, komunitas agama yang ada hanyalah Islam dan hukum adat tidak diakui. Seperti itu. Hukum negara adalah hukum agama. Karena hukum negara berasal dari hukum-hukum agama, maka tidak ada konflik antara hukum agama dan hukum adat sebenarnya. Kedua adalah tipologi konflik, di mana ketegangan dan mana hukum agama dengan hukum adat terjadi ketegangan dan saling menafikan sebagaimana pengalaman sejarah yang terjadi di Sumatera Barat waktu itu. Para pemuka agama Islam menginginkan pelaksanaan syariat agama dalam hukum negara. Sedangkan para masyarakat menolak pelaksanaan hukum agama tersebut. Dari adanya pertentangan tersebut menyebabkan terjadinya Perang Padri. Perang tersebut terus berlangsung hingga datangnya kolonial Belanda yang kemudian melarainya. Dari peristiwa itu muncullah konsepsi adat bersendi syarok dan syarok bersendi kitabullah, yang berarti bahwa eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ketiga, tipologi dinamis dialektis. Itu merupakan tipologi hubungan harmonis antara hukum agama dengan hukum negara. Hukum-hukum agama diperlakukan secara bertahap dan kehidupan kenegaraan seperti pola kerajaan Goa yang kemudian dilanjutkan ke Kesultanan Malaysia. Keempat, tipologi sekuler ritualistik merupakan hubungan yang hanya terjadi pada acara ritual seremoni keagamaan dan pemerintah terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai simbol pengayoman kepada warganya, seperti tradisi Jawa, yang mana seorang raja biasanya melaksanakan ibadah keagamaan ke masjid selama 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada waktu hari raya Idul Fitri dan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan kepada umat beragama dalam melaksanakan hukum agama,
tetapi mereka tetap berkewajiban taat kepada pemerintahan yang sah. Dari penjelasan tersebut, pembenturan antara Islam dan Pancasila menjadi luntur karena kenapa? Bukan karena tidak ketemu, bukan karena saya tidak mau ngalah, bukan karena memang negara Islam itu negara yang rahmatan lil alamin atau enggak, bukan. Karena memang Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi nilai-nilai Islam bangsa Indonesia. Memang ditakdirkan sebagai bangsa dengan corak masyarakat yang plural atau pluralistic society. Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai dengan kenyataan adanya ikatan-ikatan sosial berdasarkan pada perbedaan suku bangsa, agama, serta adat istiadat. Kemajemukan ini sejak dahulu telah dipersiapkan dan konsepsikan oleh para founding fathers sebagai kekuatan sehingga bukan sebagai sebuah kebetulan semboyan negara yang dipilih adalah Bhinneka Tunggal Ika, ada berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini sengaja dijadikan pilihan untuk menyadarkan kita bahwa pluralitas merupakan modal besar mewujudkan cita-cita bangsa, yakni menjadi bangsa yang besar dan kuat di atas kemajemukan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang diberi Allah kecerdasan dalam berpikir, diberi karunia untuk dapat menimba ilmu dengan baik di perguruan tinggi, manfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kapabilitas dan keimanan dan pengetahuan diri, bukan dengan mengikuti kelompok-kelompok ekstremis dengan dasar idealisnya dan argumentasi yang paling dianggap benar seperti itu. Tetapi mari kita mengulas dulu, membaca lebih dalam terkait makna Pancasila dan Islam yang sangat memiliki argumentasi yang tepat sebagai dasar negara. Mungkin sekian dari saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.